Terima Tuhan terlalu sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk perawatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, mengawali hari yang baru, di bulan yang baru Tuhan. Kami mau menyerahkan lagi segenap hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Roh jiwa tubuh kami, biar kiranya senantiasa ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dari pagi hingga malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan segenap hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah hati kami tetap percaya bahwa tangan Tuhan yang selalu menuntun kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kesanggupan kepada kami untuk kami dapat mengerjakan tugas-tugas pelayanan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami perlu juga urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan kami kemampuan, hikmat di dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami menjalani hidup ini, di dalam kami mengerjakan segala sesuatu, bahkan setiap keputusan apapun yang kami ambil, kami kerjakan. Kami tahu bahwa Roh Kudus-Mu yang turut bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pada pagi hari ini melalui ibadah kami Tuhan. Lewat Zoom ini Tuhan, sekalipun kami ada di berbeda tempat, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan ada di saat kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biarlah kiranya urapan Tuhan ada di atas kehidupan hamba-Mu. Begitu juga buat kami semua Tuhan yang mendengar, biarlah firman-Mu ini juga boleh menjadi satu kekuatan yang baru lagi bagi kami di hari yang baru ini Tuhan, untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan mendengar firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita semua, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21. Kitab Bilangan pasal yang ke-21 mulai ayat yang keempat. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema ular tembaga. Ayat yang keempat. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hamba ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Puji Tuhan, haleluya. Dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, banyak sifat dan tindakan bangsa ini yang menyakiti hati Allah, sehingga Tuhan membuat perjalanan bangsa itu berputar-putar. Dalam perikop yang telah kita baca pada pagi hari ini,
Firman Tuhan berkata bahwa dekat tanah Edom, bangsa itu bersungut-sungut melawan Allah dan tentunya melawan Musa sebagai hamba Tuhan. Tuhan memunculkan ular-ular tedung. Ini ular-ular yang berbisa. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyuruh. Kita selalu berpikir bahwa segala yang disuruh Tuhan, segala yang dilakukan Tuhan, itu adalah baik. Tapi kenapa Tuhan suruh ular yang berbisa ini datang untuk memagut orang-orang Israel? Apakah Tuhan tidak baik? Justru itu bentuk kebaikan Tuhan. Justru itu bentuk kasih Tuhan bagi bangsa ini. Lalu bangsa ini kemudian banyak di antara mereka yang meninggal karena dosa sungut-sungut mereka. Ular tedung atau ular yang berbisa yang disuruh Tuhan untuk hadir dalam perjalanan hidup mereka pada fase ini membuat mereka merasa kehilangan. Orang-orang dekat mereka pergi. Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi, tapi kemudian luar biasanya adalah bangsa ini mereka sadar. Dan waktu mereka sadar, mereka datang kepada Musa sebagai hamba Tuhan yang memimpin pada waktu itu. Lalu mereka minta untuk didoakan. Dan firman Allah konfirmasikan dengan jelas bahwa Musa itu luar biasa hatinya. Ya, dia marah kepada bangsa ini, tetapi dalam situasi mereka berbalik, mereka datang minta tuntunan Tuhan, dia berdoa juga. Ini pemimpin yang luar biasa ini. Dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan berfirman untuk membuat ular tedung dan menaruh pada sebuah tiang. Jika yang terpagut itu memandang kepada tiang itu, ular yang dibuat oleh Musa ini, maka firman Allah berkata, dia akan tetap hidup. Haleluya. Nah, beberapa pelajaran penting untuk kita lihat pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bila pandangan kita hanya tertuju kepada dunia, maka kita tidak akan maju. Bahkan bisa saja kita dipagut ular. Sekali lagi, bila pandangan kita hanya tertuju kepada dunia ini, maka kita tidak akan maju. Bahkan bisa jadi kita dipagut ular. Ini bagian yang pertama yang kita akan renungkan pada pagi hari ini. Ada satu lagu lama, bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah. Tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Amin, haleluya. Kalau kita pandang dunia, kita bisa gelisah, kita bisa kecewa. Kalau kita pandang situasi di sekeliling kita, wah lagi pandemi, ini virus ini, wah luar biasa, yang tidak terlihat, tidak terdeteksi oleh kasat mata kita, tetapi kita bisa merasakan dampaknya begitu besar. Banyak orang jadi takut. Kita seakan-akan disetting untuk harus menjauh dari orang lain. Kita disetting untuk menimbulkan kecurigaan pada lawan bicara kita, pada orang yang berpapasan dengan kita. Ya. Yang suka ngantar-ngantar barang juga begitu. Grab kalau dia datang, dia pastikan ada orang nggak di rumah. Dia tinggal ikut panduan. Kalau disuruh gantung aja di pagar, dia gantung di pagar. Dia pun tahu diri, situasinya memang lagi begini. Tidak diserahkan secara langsung, karena sang penerimanya bisa jadi berjaga-jaga, atau mungkin karena ketakutan,
banyak hal yang membuat kita jadi takut. Tapi anehnya adalah orang yang sudah berjaga-jaga sedemikian rupa, super bersih, tapi kena juga. Sebaliknya orang yang dalam tanda petik tidak terlalu berjaga-jaga, ya menerapkan protokol kesehatan iya, tapi tidak terlalu gimana-gimana gitu untuk berjaga-jaga. Aman itu, enggak kena. Ada yang kena tapi biasa aja. Rasa demam, hilang rasa, hilang penciuman dan lain-lain. Tapi mereka anggap biasa aja. Biasa kok. Namanya sakit, namanya virus. Dilawan dengan mengkonsumsikan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup dan lain-lain. Sembuh juga. Jadi kita lihat ini situasi yang memang sangat-sangat tidak bisa untuk dimengerti. Agak sulit untuk dipahami. Tapi kita belajar di sini bahwa apapun situasi dan kondisi kita, tetaplah kita jangan terlalu fokus kepada dunia ini. Ya, kalau enggak bahaya kitanya. Kalau kita pandang kepada situasi dan kondisi kita bisa jadi kecewa. Kita bisa jadi sakit hati dan tenaga kita terkuras. Menghadapi sebuah persoalan pun demikian. Faktanya adalah nggak ada jalan keluar lagi, nggak ada solusi lagi. Saya percaya bahwa ketika Elia menghadapi serangan dari seorang Isabel, sampai tiba-tiba dia kehilangan kekuatan. Itulah yang Tuhan izinkan terjadi juga dalam hidup kita. Tiba-tiba segala sesuatu merasa tidak ada harapan. Wah, lebih baik aku mati saja. Larilah dia ke padang gurun. Dia ingin supaya bebas daripada cengkeraman si Isabel ini. Takut. Tapi bagi sebagian orang, hanya satu wanita kok takut. Dasar suami takut istri katanya. Pria apa ini? Kok hanya diancam seorang wanita takut? Tapi sadarkah kita bahwa kadang-kadang kita juga begitu? Ketakutan kita, kekhawatiran kita, itu jadi bahan tertawaan orang lain. Cuman itu aja takut, itu aja gelisah, itu aja kok gak punya pengharapan. Tapi inilah yang kadang-kadang dalam tanda petik seperti ular berbisa yang disuruh Tuhan untuk datang. Supaya apa? Ada maksud Tuhan di balik itu. Karena itu sekali lagi, jangan terlalu kita memberikan begitu banyak perhatian kita kepada dunia dengan segala yang sedang terjadi. Karena kita bisa kecewa, kita bisa jadi marah, kita bisa sakit hati, dan kita nggak bisa maju. Tapi bagian yang kedua yang bisa kita pelajari adalah betapa indahnya jika kita pandang kepada Yesus. Amin. Sungguh indah kalau kita pandang kepada Yesus. Memang hidup manusia ini seakan-akan disetting untuk gak bisa pandang Tuhan. Sehingga kalau ada yang berbuat salah, pandang saja kepada Yesus. Iya, masalahnya Yesus gak kelihatan. Representatifnya itu loh, itu yang jadi masalah. Orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerjaannya Tuhan, mau nggak mau ini yang dipandang, ini yang dilihat. Dan sejauh kita melihat orangnya, manusianya, kita kecewa. Dulu waktu saya masih di Jawa Tengah, satu hari ketika kami duduk-duduk di meja makan, sudah selesai makan, lalu kami ditanya sama pimpinan kami. Seorang sahabat kami ditanya begini, "Van, kalau kamu diperhadapkan dengan dua wanita yang berbeda, wanita yang pertama, maaf ya, wajahnya itu jelek, tapi
tapi hatinya baik. Tapi ada wanita yang kedua, hatinya jahat, tapi wajahnya cantik luar biasa. Kamu pilih yang mana? Dia bilang, teman saya, dia bilang begini, oh kita pilih yang cantik. Kelihatannya indah. Kalau hati soalnya bisa dirubah Tuhan. Tapi kalau wajah kayaknya susah deh dirubah Tuhan. Ya. Nah kadang-kadang kita punya pemahaman hanya sebatas itu. Padahal sebaliknya, yang model-model begitu itu hanya bisa disikapi dengan satu, yaitu pandang kepada Yesus. Saya lihat dalam tanda kutip ya, karena kita juga punya penilaian masing-masing kan. Ada orang yang dalam tanda petik pas-pasan begitu, tapi suaminya gantengnya luar biasa. Tapi rumah tangga mereka aman tuh, terpelihara. Baik-baik saja, cinta Tuhan, anak-anak mereka bertumbuh luar biasa. Tapi sebaliknya ada pasangan yang lebih cantik dari artis, tapi nggak lama berubah rumah tangganya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kembali lagi, kita diajar supaya pandang kepada Yesus. Amin. Pandang kepada Yesus. Pandangan hati yang tertuju kepada Yesus itu luar biasa. Itulah manusia, pandangannya selalu kepada hal-hal jasmani. Lupa bahwa segala sesuatu itu tergantung dari penilaian kita. Kitalah yang harus berubah. Makanya seorang pujangga, seorang penulis lagu, dia bilang begini, harus ada perubahan, harus ada perubahan, ya. Kenapa harus berubah? Dia bilang laut kita laut kaya, kita tidur di atas emas, berenang di atas minyak. Kekayaan alam kita begitu luar biasa. Tapi sebuah kalimat yang dalam tanda petik memukul para pendengar, yaitu tapi kami cuma jualan pinang. Orang jual properti, orang jual rumah, orang jual yang lebih wow harganya, dia hanya jualan pinang. Lalu kemudian Pak Franky bilang begini, ku tak mau bersalah pada anak-anak cucu, harus ada perubahan. Tuh orang dunia aja bisa nulis lirik begitu. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berubah. Pandangan kita yang tadinya lebih banyak kepada condong kepada dunia, sekarang kita harus mencondongkan pandangan kita kepada Yesus. Dunia mungkin tertawaan kita, apaan sih lu? Dikit-dikit Yesus, dikit-dikit Yesus. Emang masalah buat lu? Enggak. Dan jadi masalah bagi kita. Dunia mau bilang apa? Kita punya fokus tetap kepada Yesus. Dunia mau berkata kamu sudah ketinggalan zaman. Enggak, kita kembali kepada Alkitab. Pandang saja kepada Yesus. Luar biasa. Ular merupakan lambang daripada dosa, dan tembaga itu berbicara tentang penghukuman. Peristiwa yang terjadi dalam perikop yang sudah kita bacakan adalah bayangan Yesus yang harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya bisa beroleh hidup yang kekal. Amin. Yohanes pasal 3, firman Tuhan bilang begini. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Amin. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Lalu kemudian ayat yang ke-16 sering kali kita baca ucapkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kembali lagi pandangan kita harus tujukan kepada Yesus. Yesus kok disamakan dengan ular tembaga? Kenapa? Kalau kita baca di dalam ayat-ayat, misalnya dalam 2 Korintus 5 ayat 21, 2 Korintus 5 ayat 21, di sana dibilang begini, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Galatia 3 ayat 13 dan 14 bilang, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus adalah kudus, manusia 100%, tetapi Dia adalah Allah 100%. Tapi Dia kudus, tapi Dia rela untuk menjadi terkutuk. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi jika kita ingin memperoleh hidup yang kekal, memiliki berkat-berkat Abraham, maka kita harus tetap mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dengan iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi kita diajar pada pagi hari ini, apapun yang terjadi, tetap pandang kepada Tuhan. Amin. Orang yang pandang kepada Tuhan, meskipun yang nyata hari ini adalah persoalan, tapi dia akan berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Situasinya tidak mendukung kita untuk percaya kepada Tuhan. Situasi menghentar kita untuk ngomel, untuk marah, untuk ngedumel kata orang. Tapi apapun situasi kita harus berkata, Tuhan Yesus baik. Segala yang dirancangkan Tuhan, bahkan ular berbisa sekalipun, kalau Tuhan suruh datang, ada maksud dan rencana Tuhan. Dia bukan semata-mata mau menghukum kita, tapi Dia pikirkan yang lebih mantap itu adalah keselamatan jiwa. Kalau ada ular berbisa yang sedang menghantui hidup saudara pada hari ini, percayalah, semua itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan izinkan terjadi supaya kita belajar pandang kepada Tuhan. Kita belajar untuk terus mengarahkan pandang kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus saya minta tolong Ibu Lena untuk pimpin doa syafaat pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita, apapun yang dinaikkan kita mengaminkan bahwa kita akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mari silakan tolong di unmute dan kita berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kembali Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu di pagi ini. Oh, terima kasih buat tuntunan penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau tidak pernah melewatkan kami. Kau tetap ada bersama kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memandang kepada Engkau, untuk tetap setia kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih buat kekuatan, oh Tuhan, di saat-saat ini Tuhan. Kalau hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin sulit, namun kami percaya ada tangan yang kuat yang tetap memegang kami. Kami bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Bapa, kami datang kepadamu. Kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami
Oh Tuhan, saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau Tuhan, kiranya Tuhan Kau juga celikan mata rohani setiap mereka untuk lebih dan lebih Tuhan mengenal Engkau Tuhan. Bahkan mereka melihat bahwa Engkau lah Yesus yang kami sembah. Oh Tuhan Yesus, biarlah segala perkara Tuhan kami percaya Tuhan hanya di dalam Engkau Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan saudara setiap kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami juga berdoa pada pagi ini bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit di rumah, bahkan di rumah-rumah sakit. Kau tolong Tuhan, lawat setiap mereka, berikan iman yang kuat, iman yang senantiasa untuk memuji dan memandang kepada-Mu, bahwa Engkaulah ada, Engkaulah Allah yang menghibur setiap mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami yang telah meninggalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan, berikan mereka untuk kembali kepada-Mu Bapa, hanya kepada-Mu kami percaya. Terpujilah nama-Mu. Kami rindu Tuhan, dan keluarga kami juga, oh Tuhan, berkumpul untuk senantiasa memuji Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan, senantiasa Kau mendengar setiap doa kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap janda-janda yang ada Tuhan, Kau hiburkan mereka, berikan senantiasa Tuhan penghiburan yang daripada Engkau, supaya mereka tetap setia di dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai setiap mereka. Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kemenangan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang terlantar di jalanan, yang di emperan toko, bahkan yang mungkin mereka tidak mempunyai orang tua Tuhan. Engkau tolong Tuhan, berikan senantiasa kesehatan. Engkau memelihara mereka. Engkau Tuhan menyertai mereka hari-hari mereka. Kau berikan kecukupan Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam mereka juga. Oh Tuhan, pada waktunya mereka memandang, bahkan mencari dan percaya kepada-Mu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya, kami serahkan doa kami pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.